Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Gangsal? Semoga selalu sehat dan lancar menjalankan ibadah puasa. Di BAG, bahas apa aja di Gangsal kali ini? Kita bakal bahas amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar dapat meningkatkan takwa kita. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube Kampung Gangsal dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Warga Gangsal, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan puasa atau saum, dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW menurut keyakinan umat muslim. Bulan Ramadan akan berlangsung selama 29 hingga 30 hari berdasarkan pengamatan hilal. Menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dan ampunan. Warga Gangsal, amalan di bulan Ramadan jumlahnya ada banyak dan dapat meningkatkan pahala yang dimiliki oleh seseorang. Itulah alasannya, menjalankan amalan baik pada bulan ini sangat disarankan. Bahkan sebagian orang menjadikannya wajib. Amalan-amalan baik di bulan Ramadan bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Sayangnya, tidak semua orang tahu apa saja amalan di bulan Ramadan yang bisa dilakukan agar dapat meningkatkan ketakwaan dan menambah pahala. Berikut beberapa amalan yang bisa kita lakukan saat bulan Ramadan. Yang pertama, amalan wajib yang harus dilakukan ketika Ramadan adalah tentunya menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Terkecuali ada uzur yang menyebabkan tidak mungkin menjalankan ibadah puasa. Puasa memiliki banyak manfaat yang tidak hanya berhubungan dengan kesehatan fisik saja, melainkan juga dapat meningkatkan keimanan dan juga kesehatan mental seseorang. Sayangnya, menjalankan puasa 1 hari penuh dalam 1 bulan tidak bisa dijalankan oleh semua orang karena sakit, sedang dalam perjalanan, tua, atau kondisi lain. Itulah kenapa puasa hanya diwajibkan untuk mereka yang mampu. Yang berikutnya adalah tadarus Al-Quran. Ibadah ini bisa dilakukan kapanpun. Biasanya, tadarus dilaksanakan setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sebagian muslim yang melakukan ibadah ini secara rutin hingga tengah malam sebelum istirahat. Bahkan, dalam 1 bulan bisa khatam Al-Quran hingga berkali-kali. Jika tidak mampu, tadarus ini tidak harus dilakukan sampai benar-benar khatam. Yang paling penting dilakukan secara rutin setiap hari. Sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ibadah ini meski tergolong sunnah tetapi pahalanya sangat melimpah karena bisa membukakan pintu rezeki. Jadi, sangat disarankan untuk menjalankan sholat tarawih. Yang kebanyakan dikerjakan adalah sholat tarawih sebanyak 8 hingga 20 rakaat. Yang paling penting, bukan seberapa banyak jumlah rakaat yang dijalankan, tetapi kualitas dari ibadah yang dijalankan. Jika seorang muslim tidak bisa menjalankan sholat tarawih di masjid atau musola, mereka bisa menunaikan di rumah bersama dengan keluarga atau sendirian saja. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak sholat tarawih. Salah satu amalan yang tetap harus dilakukan ketika bulan Ramadan tiba adalah bersedekah.
Sedekah bisa dilakukan secara rutin setiap hari dengan memberikan apapun yang dimiliki sesuai dengan kemampuan. Sebagian orang menganggap jika bersedekah hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memang sudah mampu secara finansial. Padahal, sedekah bisa dilakukan oleh siapapun, dalam kondisi apapun asalkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, tidak harus dalam bentuk uang dalam jumlah yang banyak. Sedekah dalam bentuk pikiran ataupun usaha pun juga bisa memberikan manfaat. Satu hal yang sering kali dilakukan oleh seorang muslim ketika sedang bulan puasa adalah berbagi makanan. Biasanya sekelompok muslim melakukan ini dengan membagikan makanan ketika waktu sahur tiba ataupun ketika waktu berbuka puasa. Mereka membagikan makanan dalam bentuk nasi kotak secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, bisa juga membagikan makanan ketika akan menjelang buka puasa di pinggir jalan pada orang-orang yang masih dalam perjalanan saat menjelang maghrib. Memberikan makanan pada mereka yang membutuhkan, khususnya jika digunakan untuk ibadah, akan memberikan manfaat yang besar. Pahala yang nantinya kita dapatkan juga akan berlipat ganda. Amalan yang berikutnya adalah sahur. Sahur adalah salah satu sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat disarankan untuk tetap menjalankan sahur setiap hari sebelum melakukan ibadah puasa. Kita bisa mengkonsumsi apapun sesuai dengan kebutuhan tubuh, tetapi sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bisa memberikan energi selama seharian penuh. Menyegerakan berbuka puasa merupakan amalan yang dianjurkan ketika waktunya berbuka sudah tiba. Pada sebagian muslim seringkali menunda untuk berbuka dan melakukan aktivitas lain padahal mereka sudah dianjurkan untuk segera membatalkan. Meski hanya minum air putih saja, sudah bisa membatalkan puasa dan menyelesaikan seluruh ibadah wajib dalam satu hari. Ketika melakukan puasa, sangat dianjurkan untuk berbuka dengan sesuatu yang manis seperti kurma, tetapi tidak disarankan mengkonsumsi makanan yang manis dalam jumlah yang terlalu banyak. Warga Gangsal, ibadah yang tak kalah pentingnya adalah berdoa sebanyak-banyaknya. Seperti yang sudah diketahui bersama, jika pada bulan puasa berbagai jenis doa akan dikabulkan dengan lebih mudah. Selama doanya baik, tidak akan ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipanjatkan kapanpun kita menginginkannya. Tetapi secara umum, berbagai jenis doa bisa dilakukan setelah seseorang menjalankan ibadah puasa atau sholat. Lakukan hal ini secara rutin untuk mendapatkan keberkahan yang besar. Nah, itulah beberapa amalan di bulan Ramadan yang akan meningkatkan ibadah dan juga keimanan seseorang. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga semua amalan baik di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah pahala kita. Amin ya robbal alamin. Warga Gangsal, sampai di sini dulu BAG kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa follow akun sosial media Kampung Gangsal ya. Subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Kampung Gangsal. Studio Gangsal, creativity never dies.